PR-nya berat ya, mengelola BUMN, dihadang oleh kepentingan politik, ditekan dari atas, bawahnya keropos. Dia itu tidak konsisten menerapkan kebijakannya sendiri. Selain bahwa mungkin rekrutmen SDM-nya itu tidak sesuai dengan kompetensi ya, tidak dilakukan due diligence dengan baik gitu ya. Kita ngerti bahwa semua pejabat di BUMN itu berasal dari mungkin orang-orang tim sesnya Pilpres misalnya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Salah satu BUMN kembali diberitakan boncos ya 370 miliar uang yang harusnya milik Indofarma, sebuah BUMN yang bergerak di industri farmasi dan obat-obatan serta alat kesehatan ditengarai melakukan fraud. Ini berdasarkan audit dengan tujuan khusus yang dilakukan oleh BPK pada 2023 lalu. Kok kesannya membuat bangkrut BUMN itu lebih gampang daripada membuatnya besar? Nah, ini kita mau diskusi soal ini dan narasumber kita sudah hadir, Mas Winarso SHMH DFM. Ini saya kenalkan dulu ya, sahabat integritas. Mas Winarso ini adalah salah satu founder dari Merkov Law and Governance, sebuah kantor pengacara yang memang menempatkan diri sebagai pengacara publik meskipun juga bisa menangani perkara-perkara lain yang terkait dengan isu tata kelola misalnya sebagai bagian dari core bisnis mereka. Mas Winarso ini selain sebagai pengacara publik, sejarahnya juga pernah menjadi senior investigator di Ombudsman Republik Indonesia. Kita sapa dulu Mas Winarso. Mas Win, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Mas Win. Mas Win sehat juga ya? Alhamdulillah sehat ya. Sahabat integritas, Mas Win ini juga adalah ahli di sertifikasi manajemen anti penyuapan gitu ya. Salah satu isu yang juga semestinya melekat di BUMN. Kenapa kita ngomong soal SMAP? Karena kita lagi ngomongin BUMN. Mas Win, pertanyaan pertama Mas Win. BUMN seperti Indofarma itu kemarin diungkap ya oleh BPK ada 370 miliar uang yang kira-kira terindikasi fraud. Itu bukan uang kecil, itu uang besar. Dan indikasinya itu adalah indikasi yang sebenarnya secara umum bisa ditangkap lah, bisa deteksi ya dari dini ya. Tapi kemudian ini nggak berjalan sampai akhirnya BPK melakukan audit dan ditemukan ada praktek-praktek yang mengarah kepada fraud. Nah, apakah sebenarnya masalah-masalah BUMN yang silih berganti datang pergi, terutama terkait dengan soal fraud dan korupsi, itu memang sesuatu yang nggak bisa diantisipasi? Atau masalahnya karena sistem pengawasannya nggak jalan? Mas Win? Ya, terima kasih. Bung Adnan ya, di soal Indofarma. Sebelum kita ngulas lebih jauh lagi, kita lihat dulu posisi Indofarma itu sebagai apa. Ya, BUMN anak perusahaan dari Kimia Farma ya. Terus Indofarma ini punya lagi anak perusahaan lagi ya, yang juga berbisnis dengan dia gitu kan. Nah, kemudian Indofarma ini juga sudah TBK, kan gitu ya, sudah TBK. Dia BUMN, dia TBK, artinya selain dia sebagai entitas perusahaan biasa yang dia juga harus tunduk pada aturan-aturan di bisnis pada umumnya, dia juga harus tunduk sebagai BUMN, tunduk pada aturan-aturan pemerintah. Artinya sebenarnya kalau dari sisi dia sebagai PT dan TBK itu ada OJK di situ yang juga ngawasi pasar modal gitu ya. Selain dia sebagai BUMN, maka lapisan pengawasan itu dari pemerintah juga banyak gitu ya. Ada audit dari BPK dan sebagainya dan dari kemudian BUMN. Jadi gini, Indofarma itu kita harus lihat konteks organisasinya itu sebagai organisasi bisnisnya itu seperti apa. Dia PT, dia TBK,
dia BUMN, ya kan? BUMN sebagai anak perusahaan, ya, anak perusahaan dari Bio Farma, gitu kan. Sedangkan Indofarma sendiri punya anak perusahaan. Jadi kan holdingnya itu Bio Farma. Jadi dari sisi layer pengawasan, dia sebagai entitas bisnis PT, TBK, ada OJK, pasar modal yang mengawasi. Lalu dari sisi BUMN ada Kementerian BUMN, ada nanti BPK lagi yang audit, kan gitu ya. Lalu ada lagi holdingnya, ada induk perusahaannya, gitu kan. Nah, belum lagi dia sebagai BUMN itu dia sudah certified itu sistem manajemen anti penyuapan ya, anti bribery management system ya, ISO 37001 yang itu juga diaudit oleh lembaga sertifikasi gitu. Nah, kalau dilihat dari kejadian yang ada di sana, itu memang ya mirip-mirip dengan di BUMN yang lain. Tetapi kalau lihat dari beritanya, itu ada aspek bisnis ya. Kayaknya ada bisnis yang mungkin tidak berjalan gitu ya. Ada duit diinvestasikan ke anak perusahaannya dan kemudian tidak kembali lagi gitu ya. Sehingga itu mengganggu alur keuangan ya. Sirkulasi keuangan lah ya, perputaran uang. Tetapi saya masih menganggap bahwa ini adalah masalah tata kelola gitu kan. Pengelompokan bisnis BUMN dalam satu holding ya untuk sektor oleh Kementerian BUMN oleh Pak Erik itu ada baiknya juga ada efeknya seperti ini ya. Baiknya itu mungkin dia mau biar koordinasinya mudah ya. Biar koordinasi mudah, BUMN tidak saling bertikai gitu ya dalam tanda petik, tidak saling bersaing. Tapi sisi bisnisnya jadi kemudian tidak kompetitif mereka. Karena ya sudah, pasti saya dapat kerjaan ini dari pemerintah ya. Jadi ya sudah lah, kita nunggu proyek dari pemerintah, kan BUMN tuh mengandalkannya kan itu ya. Nah, ini jadi masalah gitu kan. Kemudian bisnis jadi tidak berkembang gitu. Nah, itu yang soal tata kelola tadi, efek dari holding ya, dari pengelompokan pengumpulan dari BUMN yang sejenis gitu kan. Nah, yang lain saya kira pasti kalau berdasarkan temuan dari BPK tadi ada fraud itu, ada berapa jenis fraud itu, ada penyalahgunaan ini ya, laporan keuangan ya, window dressing gitu ya saya dengar, kemudian ada malah pinjam online, ya terjebak pinjaman online, terus penggunaan kartu kredit tidak semestinya gitu ya, itu sudah komplit, itu fraud, 3 jenis fraud itu masuk semua gitu. Harusnya itu tidak terjadi kalau melihat dari tata kelola yang kalau kita lihat di profil di websitenya itu kan dia udah punya kebijakan, segala macam jenis kebijakan, tapi ternyata masih ada seperti itu. Berarti ada satu masalah yang itu adalah konsistensi menerapkan kebijakan mereka sendiri. Padahal sistem manajemen misalnya ISO 37001 itu, dan mungkin dia punya kebijakan anti fraudnya gitu ya, itu mengandalkan top leadernya lah ya, top manajemen lah yang jadi komandan dalam tanda petik untuk membangun integritas di organisasi gitu. Nah, itu saya kira yang jadi masalah. Jadi mungkin pimpinannya tidak bisa secara konsisten menerapkan itu ya. Kalau itu bisa diterapkan secara konsisten, itu pasti dong bisa terdeteksi ya, karena pasti ada temuan di audit internal mereka, pasti ada review manajemen, ada bahkan kalau sertifikasi dia di tiap tahun tuh ada namanya audit surveillance ya, ada surveillance itu ada temuan. Nah, ini kan kalau kayak gini nih, lembaga sertifikasi yang menerbitkan sertifikat untuk Indofarma, dia harus review lagi nih, kenapa bisa ada temuan seperti ini, ada sesuatu nggak yang dalam sistem yang dibangun mereka itu tidak efektif gitu kan. Nah, itu yang catatan saya yang Indofarma ya,
yang saya lihat. Selain dia kayaknya diajukan juga pilot itu ya oleh beberapa krediturnya, saya baca seperti itu. Mas Win, ini kan sebenarnya senjatanya juga sudah cukup lengkap ya tadi disampaikan Mas Win ya. Tapi kenapa ya acap kali senjata-senjata itu kemudian ditempatkan hanya sebagai selimut saja, Mas Win? Oke. Bukan sesuatu yang benar-benar dipakai untuk mengawal proses bisnis sehari-hari dari kegiatan organisasinya gitu ya. Sehingga kelihatan cantik atau ganteng dalam wajahnya gitu ya. Ya tadi Mas Win nyinggung di websitenya juga sudah cukup lengkap tuh gitu. Cuma di dalamnya itu tetap digerogoti gitu. Nah ini fenomena apa Mas Win? Karena di dalam kasus BUMN yang lain juga hal yang sama terjadi toh. Mereka juga sudah dapat sertifikat ISO anti bribery, mereka sudah punya board audit, mereka punya komisaris yang lengkap, baik itu komisaris independen, komisaris macam-macam lah. Mungkin jumlahnya juga sama dengan direksinya misalnya. Nah ini kan sebenarnya sudah cukup banyak ya alatnya gitu ya, supaya BUMN ini bisnisnya benar gitu. Tapi itu akhirnya jatuh juga. Seperti misalnya dalam kasus Indofarma, apa ruginya sih bisnis di sektor kesehatan di Indonesia ini kan? Swasta itu bisa kaya raya gitu ketika berbisnis di sektor kesehatan. Rumah sakit itu biasanya terus berkembang. Ya kita nggak perlu nyebut merek lah. Banyak merek rumah sakit yang itu saja, tapi tempatnya di mana-mana itu sekarang kita lihat. Mewah lagi gitu ya. Mewah lagi, dan biayanya mahal kalau kita masuk ke sana gitu. Nah kok ini yang jadi suppliernya boncos gitu Mas Win. Ini apa Mas? Gejala apa ini sebenarnya? Nah itu makanya itu dari sisi bisnis itu harus dikaji oleh ahli bisnis, karena dia sepertinya berbisnis dari hulu ke hilir gitu ya, dari alat kesehatan, dari obat-obatan dan sebagainya, dan itu sebenarnya kan permintaan tidak pernah berhenti ya. Tapi ada satu catatan lagi ya. Saya punya pengalaman berinteraksi dengan beberapa BUMN yang saya juga ikut mendampingi mereka untuk penerapan sertifikasi anti bribery ini ya. Memang ada beberapa macam karakter di organisasi BUMN itu. Ada yang memang mau konsisten menerapkan ini ya. Dulu itu kan Pak Erik itu ngasih tenggat itu. Itu yang saya termasuk yang saya kritik. BUMN wajib menerapkan ISO 37000 anti bribery management system paling lambat tanggal berapa, tahun berapa, waktu 2020 kalau nggak salah ya. Ya. Akibatnya kemudian semua berlomba gimana pada tanggal itu semua sudah certified. Lalu apa yang terjadi? Ada yang siap, ada yang tidak gitu kan. Nah, dalam beberapa BUMN yang saya lihat, ada yang memang itu performa saja. Dia pokoknya buat dokumen agar ketika audit ready gitu ya, isinya mau dilakukan atau tidak itu nggak penting gitu ya. Tapi memang ada yang effortnya luar biasa gitu ya. Effortnya luar biasa. Ya, PLN dan ada sebuah BUMN tuh yang sampai saya itu dia bertanya itu beneran sungguhan gitu kan. Mengejar lah ya. Ya. Nah, jadi ada effortnya yang seperti PLN itu bagus ya. Itu pun juga mesti harus hati-hati lagi tuh, karena jangkauan bisnisnya itu sangat luas, melibatkan personel sekian ribu, ada sekian kantor cabang di tiap provinsi, itu resikonya tinggi kalau nggak dimitigasi gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi dia itu tidak konsisten menerapkan kebijakannya sendiri. Selain bahwa mungkin rekrutmen SDM-nya itu tidak sesuai dengan kompetensi ya, tidak dilakukan due diligence dengan baik gitu ya. Kita ngerti bahwa semua pejabat di BUMN itu berasal dari mungkin orang-orang tim sesnya Pilpres misalnya gitu ya, atau orang-orang dekat tertentu ya. Jadi pasti ada orang itu ya. Tapi padahal kalau kita mau due diligence personal itu harus dilihat kompetensinya selain integritasnya seperti apa. Nah, sehingga ketika dia
nggak punya kepentingan politik di dalam BUMN itu. Ini kan jadi repotnya apalagi nih kepentingan politik ini kan gitu. Jadi mereka itu kan orang politisi masuk ke bisnis di BUMN. Jadi mau tidak mau kan bawa kepentingan politik ya. Itu bisnisnya mungkin akan menguntungkan karena dia tidak harus ada pikiran-pikiran politik seperti itu gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya melihat soal rekrutmen pengurusnya itu di BUMN juga bermasalah gitu ya. Kemudian juga konsistensi mereka, tadi itu ada pimpinannya. Lalu kalau sudah sertifikat ISO 37000 itu mestinya dia harus mengembangkan lagi secara advance ya, karena di klausula itu juga nggak boleh berhenti begitu saja gitu ya. PLN itu dia malah meminta pihak ketiga lagi untuk memastikan bahwa implementasi dari sistem manajemen anti pengayapan itu berjalan, karena mungkin secara internal mereka tidak cukup kuat kendalinya untuk melihat langsung ke lapangan gitu ya. Maka harus dilakukan selain ada audit surveillance itu juga kan hanya mungkin 2 hari gitu ya, nggak akan cukup melihat aspek seluruh unit kerja di sebuah BUMN. Itu ya, saya ingatkan lagi, itu sertifikasi itu kalau audit implementasi itu hanya 3 hari. Nggak cukup untuk melihat itu, kan sebelumnya ada audit namanya set 1 itu untuk audit dokumen saja, tapi nanti implementasi itu ya nggak bisa lama-lama karena ada standarnya, auditor juga nggak boleh lama-lama. Jadi audit itu sebenarnya memastikan bahwa sistem di internal mereka itu jalan. Bagaimana internal audit, bagaimana review manajemen, bagaimana kalau ini ada fungsi kepatuhan, kalau di fraud mungkin ada satuan tugas untuk anti fraudnya gitu ya, itu berjalan. Kalau itu berjalan, terus kemudian direspon, diberikan kepada direksi dan komisaris, itu jalan gitu ya. Yang jadi masalah kan, kalau tadi top leadernya aja, top manajemennya nggak concern gitu ya, dia dilaporin ya sudah, apalagi kalau dia pelakunya itu repot lagi itu kan gitu loh. Nah ini yang sering terjadi gitu ya. Jadi mestinya itu tidak boleh rugi. Mestinya kalau menguasai bisnisnya pemerintah nggak boleh rugi tuh BUMN. Mas Win, ini kan berarti ada fenomena bahwa kemungkinan korupsi yang terjadi di BUMN itu sebenarnya merupakan bagian dari masalah di top leader ya. Iya. Karena tadi berbagai persoalan mulai dari proses rekrutmennya yang tidak mengandalkan sistem due diligence yang baik ya. Tidak melihat rekam jejak, tapi lebih banyak bicara mengenai pilihan-pilihan, ini orangnya siapa gitu ya. Ya. Berangkat dari kelompok mana. Sehingga apapun itu namanya, termasuk ISO SMAP yang tadi sudah disampaikan, itu ya pasti akan macet tuh implementasinya. Karena tadi Mas Win mengatakan lah, ISO SMAP itu bisa berjalan kalau ada political will dari ya top leadernya gitu. Ada kemauan yang besar dari top leadernya untuk mendorong supaya ISO ini terlembaga, terinstitusionalisasi gitu ya. Nah, artinya kan sebenarnya pendekatan SMAP yang didorong oleh Pak Menteri BUMN Erick Thohir itu sebenarnya kontradiktif dengan realitas dan konteks BUMN sendiri. Ya, ya. Nah, ini bagaimana Mas Win mengurainya? Apa kira-kira pesan yang bisa kita sampaikan kepada Pak Erick Thohir, karena bagaimanapun ya dorongan supaya BUMN itu wajib punya sertifikasi ISO SMAP itu juga dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Iya, iya. Saya punya pengalaman begini di sebuah BUMN, itu pernah punya lihat begini ya. Ada sebuah BUMN itu ya kecil lah dia, mungkin lebih kecil dari Indofarma ini ya. Dia itu mengaku dirinya sudah certified 9001 ya, quality ya. Quality kalau control ya? Mau quality management lah. Quality management. Betul. Lalu dia mau sertifikasi 37001 anti bribery. Nah, saya bilang kan, kalau begitu tuh harusnya lebih gampang kalau Anda sudah certified 9001 karena strukturnya itu sama untuk ISO ini kan gitu ya. Tapi apa ketika kalau gitu kita cek lagi dokumennya.
dia nggak ada dokumennya, tapi punya sertifikat. Ada yang gitu. Mana dokumennya yang ini? Ini kan sudah ada, pakai yang ini saja, tinggal dimodif, ini dimodif, dokumennya nggak ada, mau tidak mau buat sendiri. Nah itu salah contoh tata kelola yang menurut saya yang harus dibenahi Pak Menteri BUMN ini. Yang kedua, harus dicatat bahwa klausul di ISO itu, di klausul 10 itu ada namanya peningkatan berkelanjutan. Nah, peningkatan berkelanjutan itu apa? Kalau di audit itu yang ditunjukkan adalah perluasan, mungkin ya, perluasan ruang lingkup sertifikasi atau capaian apa yang didapatkan yang itu tidak didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya, gitu kan? Itu yang nggak terlalu banyak diperhatikan oleh auditor, gitu kan? Padahal itu penting untuk tahun ini kan sudah tahun keempat ini ya, sudah tahun keempat. Harusnya tahun keempat itu capaiannya harus lebih lagi yang harus dilihat, bukan lagi dokumen basic ya, dokumen prasyarat untuk itu pasti ada gitu ya. Tapi capaian apa sih peningkatan berkelanjutan yang dibuat? Jadi kalau konteksnya Indofarma, misalnya gini nih ya, dia berbisnis tapi dengan anak perusahaannya sendiri gitu kan. Kalau lihat itu kan gitu ya. Nah padahal misalnya di klausula ISO itu mau berbisnis dengan siapapun gitu ya, itu harusnya dia harus due diligence, dia kemampuan bisnisnya, kemampuan keuangannya dan sebagainya gitu kan. Itu tapi kayak nepotisme jadinya ya Mas. Betul. Akibatnya seperti ini karena dia anak perusahaan ini udahlah beres nanti gitu ya. Nah akibatnya ketika dia gagal bayar, semua, dan itu aneh lagi sebenarnya. Setiap korporasi yang besar gitu ya, apalagi seperti Indofarma, dia mestinya punya namanya manajemen risiko gitu. Di setiap kegiatan aktivitas bisnisnya itu dilihat risknya kayak apa gitu ya. Ini kalau risknya tinggi dan ditabrak, atau jangan-jangan ketika dia menyusun risk manajemennya itu ya disusun begitu saja, tidak sesuai dengan kriteria yang benar gitu kan, sehingga nggak muncul high risk-nya di situ gitu kan, atau muncul high risk-nya dimitigasinya ya ala kadarnya, sehingga kalau secara dokumen dianggap sudah risk-nya tidak terlalu tinggi gitu, tapi sebenarnya faktualnya tinggi, jadi masalah seperti ini gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau dituruti seperti itu tuh nggak akan terjadi. Kalau misalnya anak perusahaan sendiri pun kalau dia nggak punya modal atau dia nggak punya kemampuan, ya nggak boleh diajak untuk berbisnis, ya kan? Karena itu akan mengakibatkan kerugian. Bayangkan itu sekian ratus miliar ditanamkan di anak perusahaan, terus tiba-tiba dia nggak bisa bayar gaji pegawainya gitu loh. Terus selama ini gimana perputaran uangnya itu kan gitu kan? Dia nggak bisa menghitung antara ini yang fix cost gitu ya, dengan yang untuk bisnis itu gimana gitu kan, aneh juga. Kayak gitu. UMKM ini ya. Iya. Jadi duitnya ya sudah jualan besok pulaan, besok jualan lagi besok pulaan gitu kan. Kan gak kayak gini, apalagi dia di sistem keuangan harian ya Mas ya. Iya betul. Belum lagi audit keuangan yang itu tentu saja bukan bidang saya ya. Itu mestinya ada temuan terus dong kan gitu kan. Kalau itu diperhatikan gitu ya. Jadi ya gitu. Nah, harusnya tadi peningkatan berkelanjutan itu ya, kalau dia tidak yakin bahwa sistem di internal mereka atau personel di pengawasan internal mereka itu tidak mampu untuk menjangkau itu, dia bisa melakukan upaya, dia bisa melibatkan pihak ketiga untuk memastikan bahwa benar-benar ada peningkatan berkelanjutan nih, kan gitu ya. Nah, jadi itu harus dilakukan gitu kan. Nah, makanya Pak Erik itu harusnya membuat kebijakan baru. Kamu kalau yang sudah menerapkan itu sekarang, saya akan bentuk misalnya panel ahli ya untuk ngecek kalian itu sudah peningkatan berkelanjutan itu dari tahun penerapan pertama sampai sekarang itu dapat apa saja gitu ya. Contohnya sederhana aja, misalnya laba saya naik sekian
sekian persen gitu. Mestinya ya. itu punya implikasi ke sana. Oh iya. Sebenarnya kan bisnis berintegritas itu kan menguntungkan gitu ya. Saya selalu ditanya sama orang-orang itu, Pak, kalau kami itu misalnya terutama di swasta ya, kalau kami menerapkan sistem integritas seperti ini, saya nggak dapat proyek dong kan gitu loh. Itu selalu begitu. Saya yang bilang selama sejarahnya sertifikasi di anti bribery ini nggak ada kok perusahaan yang bangkrut karena menerapkan ini secara konsisten loh ya, secara konsisten ya, bukan pro forma. Karena apa? Mitra bisnis yang benar-benar sama-sama berintegritas akan berkumpul, akan berbisnis dengan Anda, saya bilang gitu kan. Yang tukang suap dan sebagainya akan menghindar karena secara sistem nggak bisa berbisnis dengan Anda lagi gitu kan. Tapi kalau itu nggak dilakukan ya sudah, Anda ya rugi karena Anda nggak bisa nyuap lagi, ya Anda bagian dari penyuap kalau begitu kan. Makanya integritas ini kan bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin dulu reputasinya tidak baik terus menerapkan ini, itu kan sebenarnya transformasi dari yang dulu tidak berintegritas ke berintegritas. Transformasi ini yang nggak dilihat, ya sudahlah kami rekrut konsultan yang bisa membantu segala hal gitu ya. Itu kan bisa, BUMN itu bisa bayar, atau perusahaan-perusahaan swasta ya bisa bayar konsultan yang bisa melakukan apa saja gitu dong, untuk membantu dia membangun reputasi keluarnya gitu ya, tapi ke dalamnya kan ya nggak bisa gitu kan. Nah itu jadi masalah. Oke, ini jadi poinnya jangan sampai tujuan dari implementasi atau sertifikasi SMAP di BUMN itu untuk mendapatkan sebuah perubahan yang berkelanjutan, tapi justru sebaliknya ini menghadapi fraud yang berkelanjutan nih Mas Win. Iya betul. Jadi tempat bersembunyi gitu ya. Jadi tempat bersembunyi, jadi ada hitam putih gitu ya. Di depan itu kelihatan putih, tapi ya dalamnya ya coreng-moreng tuh. Mas Win, ini terakhir. Ini kan salah satu yang juga punya peran penting dalam pengawasan BUMN itu adalah para komisaris. Ya. Nah, kita tahu fenomena pemilihan atau penunjukan komisaris BUMN itu kan juga seringkali kok kelihatannya ini bagi-bagi jasa saja gitu ya, jasa politik. Kemarin misalnya Mbak Grace Natali gitu ya, jadi komisarisnya Mind ID gitu ya. Kita nggak mengabaikan reputasi Mbak Grace Natali sebagai mantan jurnalis ya. Tapi kalau sebagai komisaris itu kok rasanya jauh gitu perannya itu gitu ya, sebagaimana yang dia punya selama ini gitu. Tapi toh ya dipilih juga gitu oleh Erick Thohir. Dan kita tahu ya karena PSI ikut mengendorse pasangan calon yang juga didukung oleh Presiden Jokowi gitu. Jadi ada skema-skema seperti itu, ada fenomena seperti itu. Juga sukar dibantah karena memang isu kompetensinya itu nomor sekian gitu ya. Tapi pada saat yang sama Menteri BUMN itu selalu pengen agar BUMN itu sehat. BUMN itu kompetitif, BUMN itu punya kontribusi besar kepada negara. Dan pada saat yang sama ya pemilihan komisarisnya banyak akrobatnya. Pada saat yang sama hari ini kita dihadapkan pada ketidakpastian yang besar. Misalnya bisnis telekomunikasi, masuknya Starlink itu membuat sakit kepala Telkomsel pastinya. Indosat pastinya. Telkom pastinya. Nah, mereka sangat efisien. Masukkan 30 miliar dengan 3 orang, itu bisa menghancurkan bisnisnya Telkom dan Telkomsel gitu. Nah ini kan artinya BUMN sebenarnya dituntut untuk lebih efisien ke depan dengan juga punya ya breakthrough gitu ya dalam membangun bisnis mereka gitu. Gimana Mas Win catatannya? Ya, ini soal peran komisaris ya. Itu kalau masuk ke dunia bisnis apalagi BUMN ya, mungkin dia akan berhadapan dengan direksi atau pegawai-pegawai di level atas ya, manajemen atas yang sudah berkarir di situ puluhan tahun. Kalau nggak punya kompetensi repot dia.
Padahal komisaris itu punya peran sentral untuk mengendalikan mereka. Dia bisa nunjuk di RUPS, bisa nunjuk kantor akuntan publik. Dia bisa mendevelop komite audit yang untuk ngawasi itu gitu ya, dan sebagainya. Ya walaupun dia nggak ngantor tiap hari gitu ya, tetapi dia harus orang-orang yang punya seperti itu, baca laporan keuangan dan sebagainya ya. Kalau baca laporan keuangan ya, kita tidak punya kompetensi itu. Paling tidak dia kalau tidak punya kompetensi itu, ada orang yang bisa membantu dia membacakan laporan keuangan. Kita ingat kasus Garuda dulu, ya kan? Ada rekayasa laporan keuangan, audit ya malah waktu itu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang saya kira jadi catatan penting gitu, orang-orang yang di situ tuh memang harus punya kompetensi. Masalahnya ini lagi-lagi BUMN itu dari sejarahnya ya begitu. Saya ingat kata-kata guru saya, Profesor Dr. Sundaryadi Hartono, Indonesia ini kok milih yang tidak sana tidak sini gitu ya. Artinya apa? Beliau itu menyampaikan ini BUMN ini maunya apa sih gitu ya? Mau jadi lembaga negara aja lah sekalian gitu ya. Atau mau jadi privat gitu kan, semua diprivatkan saja gitu, liberalisasi gitu ya. Kalau enggak jadi di tengah-tengah antara liberal banget gitu ya, sama ini semua pranegara kan gitu kan. Bedanya kalau dulu negara yang otoriter semua dipegang oleh eksekutif gitu ya, sekarang dibuatlah organisasi namanya BUMN gitu, walaupun itu misinya bagus tuh, mulia sekali. Kalau nggak ada begitu tuh seburuk-buruknya layanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit, kalau nggak ada BPJS itu ya repot banget itu kita kan gitu kan. Itu salah satu contoh gitu kan. Jadi saya sih mengatakan begini sebenarnya, jangan berharap BUMN itu untung ya. Karena dia ternyata kalau saya lihat dari semua tugasnya, dia itu kalau yang untuk hajat hidup orang banyak memang harusnya tidak boleh untung, tapi dia tidak boleh rugi terus menggerogoti keuangan negara. Nanti ada tambahan modal, padahal bisnisnya itu tidak menjadi hajat hidup orang banyak gitu ya. Misalnya Garuda ini ya, Garuda itu kan udah sekian ditompoin oleh pemerintah. Kenapa nggak bikin? Iya. Padahal itu swasta bisa itu begitu. Atau misalnya telekomunikasi gitu ya. Telekomunikasi itu akhirnya kan sekarang selain Telkom juga banyak provider yang lain kan gitu ya. Sebenarnya itu bukan hajat hidup orang banyak lagi. Yang hajat hidup orang banyak itu kan bangsanya kesehatan, mungkin mereka yang bikin pupuk dan sebagainya gitu kan. Nah, ini terakhir catatan saya, sebenarnya tadi saya katakan bahwa sistem integritas itu tidak bisa dijadikan tempat bersembunyi, karena begini sebenarnya. ISO 37001 itu misalnya bisa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk agar kalau ada sesuatu diperiksa oleh penegak hukum, dia nggak kena corporate liability karena punya kebijakan begini kan gitu kan. Kalau itu diterapkan secara konsisten ya. Artinya kalau ada korupsi, ada fraud di situ, itu bukan tanggung jawab organisasi tapi perilaku orang-orangnya. Tapi kalau saya jadi penyidiknya, saya akan lihat dia benar-benar nggak menerapkan itu, ya kan? Sistem manajemen anti penyuapan itu atau anti fraud itu. Kalau dia tidak menerapkan itu, tetap kena corporate liability. Dan di Tipikor bukannya sekali pasal corporate liability ini diterapkan gitu. Bahkan BUMN pernah ada yang dikena kan gitu ya. Nah itu harus hati-hati di Indofarma ini kan gitu ya. Jadi itu penting. Nanti kalau diperiksa, wah ini terstruktur nggak gitu kan? Dia akan membawa, oh kami udah punya kebijakan ini, kami punya sertifikat yang sudah diaudit begini. Kalau jadi penyidik, kalau dia nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan sertifikat, bagaimana cara penerapan ya, oh iya benar gitu kan. Tapi kalau dilihat lagi ke dalam itu nggak sulit membuktikan itu adalah tindak pidana corporate gitu. Bisa juga kena selain pengurusnya gitu. Gitu Mas.
Oke Mas Win, terima kasih untuk insight-nya. Jadi sahabat integritas atau siapapun yang menonton acara ini, Merkov Law and Governance juga bisa membantu organisasi Anda, ya, entah itu BUMN atau sektor swasta untuk mengembangkan sistem integritas. Termasuk visi integritas Nusantara juga adalah partner dari Merkov Law and Governance. Jadi silahkan saja jika ada kebutuhan untuk mengembangkan institusi Anda. Jadi sahabat integritas, memang PR-nya berat ya, mengelola BUMN, dihadang oleh kepentingan politik, ditekan dari atas, bawahnya keropos, meskipun ada panji-panji yang namanya SMAP atau ISO bribery, ISO anti bribery, ISO manajemen mutu gitu ya, anti fraud, WBS dan macam-macamnya itu ternyata tidak membuat BUMN kita sehat. Jadi kita saya yakin itu di Indofarma itu WBS-nya kosong, nggak ada yang lapor itu. Ada WBR tapi no laporan ya. Orang nggak tahu gimana cara membuat laporan atau takut melaporkan karena identitasnya nanti akan terungkap dan lain-lain. Jadi sistemnya sudah ada, pelembaganya sudah ada, tapi selalu diakali. Nah ini PR bagi Pak Erick Thohir ini dan jajaran di Kementerian BUMN, jangan sampai selalu merespon bahwa korupsi di BUMN itu akan kita laporkan kepada penegak hukum, kita punya upaya bersih-bersih sebagai program, ada program akhlak sebagai pembimbing utama dari penyelenggaraan BUMN, tapi ya cara milih komisarisnya ya begitu. Dicarilah yang kira-kira punya kepentingan politik yang sama. Jadi saya kira ini jadi ada kontradiksi gitu ya antara apa yang ingin dicapai dengan apa yang dilakukan. Sehingga kalau kemudian BUMN kita itu berlomba-lomba menjadi pasien kejaksaan, pasien KPK, ya itu nggak bisa dihindari. Dan itu artinya negara kita selalu rugi karena setiap tahun memberikan tambahan modal gitu ya kepada BUMN yang sakit. Uang dari negara adalah uang kita, itu masalahnya, bukan uang siapa-siapa. Demikian sahabat integritas, semoga berguna. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel kita gitu ya, dan share juga jika ini bermanfaat. Terima kasih.